Yang ini guru di SMP 4 pas jual sertifikasi lumayan lemah dia kan sudah ada lebih tambahannya segala macam. Kalau uji kompetensi wartawan itu ada yang apa-apanya dikasih dia biasa dari PWI dan Dewan Pers. Uji kompetensi wartawan tidak langsung sertabel mana galak langsung sertabel terima sebagai agunan aja, tapi paling tidak itu mengidentifikasi kita bahwa kita layak untuk menulis dan menerbitkan berita. Itu yang paling penting. Poin yang paling penting itu. Ya, sekarang kita masuk ke dasar-dasar jurnalistik. Aku menarik tadi omongan adik ini bahwa jurnalistik itu apa tadi? Kata jurnalistik tadi? Baca Bapak. Menyajikan informasi kepada publik dalam bentuk berita. Penyajian jurnal berita apa sebenarnya? Sebelum aku tanya sama kawan-kawan sekalian, mohon maaf ya baku-baku supaya kita lebih akrab. Kalau ada di sebuah organisasi dan perusahaan, galang terbit ke majalah ya, terbit ke buletin, itu disebut dengan jurnalistik kan? Coba di perusahaan, sebuah organisasi, mereka ada buku majalah yang buat itu, mereka disebut jurnalistik kan? Sebut kegiatan jurnalistik kan? Siapa dosen kamu datang ya? Ya, jurnalistik. Ada yang lain? Kawan-kawan LPM dari Padalarang, Gunung Garen, ini Gunung Garen, jurnalistik kan? Jurnalistik. Masuk selain pertama deh. Ini kita lihat kan bingung nih. Apa itu jurnalistik? Apa itu jurnalisme? Ngomongnya oleh baca ngerti tidak? Apa jurnalistik? Apa jurnalisme? Ini perbedaan jurnalistik dan jurnalisme terletak pada esensi dan tujuannya. Jurnalistik dimaknai sebagai bentuk kegiatan berupa mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, menyajikan, dan menyebarluaskan informasi dengan khalayak. Jadi humas perusahaan tadi, mereka termasuk juga nih, termasuk dari kegiatan jurnalistik. Karena apa? Mereka mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, menyajikan, menyebarluaskan informasi dengan khalayak. Kegiatan mereka disebut juga dengan kegiatan jurnalistik. Tapi bedanya apa? Ini. Jadi jika ada perusahaan atau lembaga yang memiliki media internal kehumasan, maka mereka juga melakukan kegiatan jurnalistik. Hanya saja informasi yang disebarkan adalah informasi yang hanya menguntungkan dan memberi citra positif ke perusahaan. Itu poinnya. Poin pembedanya itu. Ya, poin pembedanya itu. Mana ada humas perusahaan atau humas lembaga ya? Nah nilai-nilai ke perusahaannya dalam majalahnya, iya. Tuh di sana dia, besok hilang dari perusahaannya. Nah itu intinya, inti pembedanya. Lanjut. Nah kemudian jurnalisme. Sedangkan jurnalisme adalah sebuah paham. Ismenya itu paham. Animisme, dinamisme, itu paham, ismenya paham. Dalam kegiatan jurnalistik yang mana bertujuan untuk menyajikan informasi sebenar-benarnya, objektif, itu tadi yang jadi pembeda antara kegiatan jurnalistik dan jurnalisme adalah pada posisi penyampaian berita secara objektif. Apa anunya di lapangan?
untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat. Contoh, ada bagi bansos dari ketua RT, sikok rumah itu, sikok kepala, sikok kakak itu 20 kilo. Kebetulan kita ini masih ponan ketua RT, ya, kita tulis, kita cari data, kita informasi kepada masyarakat bahwa pembagian beras itu cuma 10 kilo. Karena dia ponan kita Pak RT ini. Padahal faktanya pembagian beras itu 20 kilo per kakak. Objektifnya nggak ada. Jadi turunannya adalah jurnalisme terkandung prinsip etika dan nilai-nilai luhur menjadi seorang jurnalis. Itu kata kunci. Tadi definisi jurnalistik. Siapa sih yang ini jurusannya Fakultas Ilmu Komunikasi sih? Jangan itu. Ini materi ini saya sadur dan saya ambil dari bahan-bahan beberapa poin untuk pengenalan dasar-dasar jurnalistik bagi mahasiswa semester 1. Jadi silakan ini lagi materinya, bentuk PDF-nya saya serahkan ke panitia dan silakan diambil semua. Jadi ini sebagai rangkuman dan rangkaian. Kemudian ya, definisi jurnalistik. Jurnalistik adalah kata serapan dari jurnalis atau jurnalisme. Ini bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris bukan bahasa kayu, yang artinya kewartawanan. Selanjutnya, kata dasar jurnalistik adalah jurnal, artinya adalah laporan atau catatan atau jurnal bahasa Prancis yang berarti hari atau catatan harian atau diari. Jadi sejarah Prancis, masyarakat Prancis itu sejarah mereka dikumpulkan dalam bentuk tulisan-tulisan. Dalam bentuk tulisan-tulisan tersebut, supaya tulisan-tulisan sejarah itu tidak hanya di daerah itu, tapi sampai daerah-daerah yang lainnya, negara-negara yang lainnya, supaya bisa diinformasikan kepada masyarakat. Jadi turunannya ke bahasa Prancis. Kemudian jurnalistik bisa diartikan sebagai bidang profesi. Jurnalistik itu bidang profesi karena apa? Ilmunya tersendiri. Bidang profesi lainnya apa kira? Dokter. Sudah tahu lagi penasehat? Biasanya bidang profesi tertentu, maka dia akan ada undang-undang tertentu yang mainnya. Ada undang-undang kedokteran, kode etik kedokteran, ada kode etik profesi advokat. Itu juga dengan kode etik jurnalistik. Tapi kita tidak masuk pada fase kode etik jurnalistik ya. Tapi kita pada nilai-nilai dasar jurnalistik. Kemudian jurnalistik bisa diartikan sebagai bidang profesi yang mengusahakan penyajian informasi tentang kejadian dan kehidupan sehari-hari secara berkala. Maksudnya secara berkala ini secara terus-menerus. Lagi hari ini ada dulu buku, ya, zaman-zaman sebelum musim media online segala macam, sebelum COVID lah. Jadi dulu tuh ada penyebutan di antara itu ada orang tipu terbit, tipu hilang, tipu hilang. Ada itu ada penyebutan itu, tapi dia sebenarnya secara berkala, dengan menggunakan sarana-sarana penerbitan yang ada. Ini satu dari Ensiklopedia Indonesia. Jadi menggunakan sarana-sarana penerbitan yang ada. Sarana penerbitan yang ada itu cetak yohan, koran, majalah. Kemudian sarana visual dan audiovisual ada radio dan televisi. Kemudian selanjutnya sekarang ini agak lebih luar biasa, media cyber, web dan lain sebagainya. Selanjutnya
Jurnalistik juga bisa dikatakan sebagai kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menyebarkan berita melalui media berkala kepada halayak ramai seluas-luasnya dan secepat-cepatnya. Itu kata A.S. Haris Sumandiria. Kemudian jurnalistik adalah sebuah seni. Nah, jurnalistik sebuah seni. Seni dalam apa? Keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah dalam rangka memenuhi kebutuhan hati nurani halayak. Maksud dari kebutuhan hati nurani rakyat yang dituliskan oleh Ustaz Isfandar ini adalah informasi bagi masyarakat. Informasi secara umum. Next. Nah, ini elemen kegiatan jurnalistik. Nah, itu tadi. Ini elemen yang paling penting. Yang pertama boleh mencari, mengumpulkan, mencari ini meliput, nyari berita, mengumpulkan, minta data, nanya dengan narasumber, kemudian mengolah, buatnya dalam bentuk berita, penyusunan kata-kata, kemudian menyajikan. Ini tugasnya dari editor. Menyebarluaskan, ini tugasnya dari pemasaran. Itu pola-pola yang ada di dalam kerja redaksi jurnalistik. Next. Jurnalistik dan pers. Kita ini galak lebih dekat penyebutannya bukan jurnalistik tapi pers kalau di Indonesia. Jadi jurnalistik sering disandingkan dengan istilah pers. Istilah pers berasal dari bahasa Belanda yang dalam bahasa Inggris disebut press, yang berarti bahan cetakan. Bahasa Indonesia ini kan banyak bahasa serapan. Bahasa serapan Belanda, bahasa serapan bahasa Arab, bahasa serapan bahasa daerah. Tapi bahasa intinya adalah bahasa serapan bahasa Melayu. Jadi press yang berarti bahan cetakan karena penerbitan sarana media yang pertama adalah bentuknya cetakan, koran, tabloid, majalah dan lain sebagainya. Kemudian istilah press disandingkan dengan jurnalistik karena awal perkembangan jurnalistik adalah media cetak. Lanjut bro. Ini tujuan jurnalistik, memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara jelas, membantu masyarakat dalam mengambil keputusan, memberikan informasi yang sudah pasti, membantu masyarakat dalam mengambil keputusan. Maksudnya apa sih? Membantu masyarakat mengambil keputusan. Contoh, ini yang contoh sederhana di depan itu, pembagian BLT. Bagian BLT. Biasanya bagian BLT di mana? BLT. Di mana? Di balai desa. Jenenge sapa dulu? Anissa Sandi. Nendi. Dari Sarawak. Kampungnya apa? Jaya Bakti. Jadi kalau misalnya ngambil BLT di balai desa, membantu masyarakat mengambil keputusan nah di mana dia ngambil BLT. Karena BLT itu biasanya enggak selain di balai desa, enggak juga diambil di kantor pos. Dan BLT itu tidak bisa diwakilkan, harus uang asli yang dapat BLT. Mungkin kalau misalnya kantor pos rami mendatangnya, barisan menunggu pencairan BLT. Memberikan informasi yang akurat, seimbang dan relevan dengan masyarakat. Maksudnya relevan adalah memang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Next deh. Ini tahapan jurnalistik tadi, pengumpulan berita seperti liputan, wawancara, riset, data penulisan berita, penyuntingan naskah, baik dari segi bahasa dan isi publikasi. Tugas wartawan itu pada poin yang pertama, pengumpulan berita seperti liputan, wawancara, dan riset data penulisan berita. Itu tugas wartawan dalam sebuah redaksi media.
Kalau misalnya sudah penyuntingan naskah, baik dari segi bahasa, isi publikasi, itu tugas editor, redaktur, pemimpin redaksi, redaktur pelaksana. Jadi mulai dari pengumpulan berita oleh wartawan, penyuntingan berita, ngecek benar kan, besar kecil tulisannya benar enggak, ada enggak kata-kata yang salah, itu tugas redaktur. Lanjut deh, jenis-jenis jurnalistik. Nah ini jenis-jenis jurnalistik. Jurnalistik cetak seperti koran, majalah, dan tabloid. Kemudian jurnalistik elektronik seperti radio dan televisi. Kemudian yang sekarang yang terbaru, sebenarnya tidak baru-baru juga sebenarnya jurnalistik online ini. Pernah dengar berita kantor berita Antara? Pernah baca Antara? Jadi media yang punya pemerintah secara langsung, kalau media televisinya TVRI, media online-nya Antara. Lanjut. Nah, ini bahasa jurnalistik disebut juga bahasa media, bahasa pers, bahasa koran atau bahasa wartawan. Bahasa jurnalistik harus sederhana, mudah dipahami, teratur dan efektif. Saya masuk pada cara penulisan berita sebentar, dikit ya, dikit. Karena ini sebenarnya bukan masuk pada posisi dasar-dasar jurnalistik, tapi penting untuk bagaimana bahasa jurnalistik harus sederhana, mudah dipahami dan efektif. Jadi kawan-kawan sekalian, pola penulisan berita itu piramida terbalik. Piramida terbalik itu intinya lead ini kepala berita, lead. Isinya sangat penting. Isinya sangat penting kepala berita. Karena apa? Pertama kali baca berita itu, kalau tidak penting-pentingnya ditinggal minum. Nah, ini berita ini lewat. Yang ini isi berita. Kalau ini sangat penting, ini penting. Kalau penting ini data-data tentang rumah, tentang motif segala macam di sini. Kalau ada peristiwa, penyebab di sini. Kemudian ini bahan bahasa ya. Kemudian lead, isi, dan ini buntut berita. Itu kalau misalnya bahasa saya buntut berita. Ini isinya apa? Tidak terlalu penting. Yang manjang-manjang lagi sanggup di bawah. Yang berita. Apalagi kalau misalnya penulisan berita online. Penulisan berita online itu paling baiknya adalah sedikit tapi penting. Karena ibu-ibu mungkin kawan-kawan sekalian, ibu dan bapak kalau baca berita, lihat judul berita. Saya judul beritanya ini kemarin sempat cerita sama ketua LPM Al-Uswah pemilihan judul berita. Silakan bertanya ya. Mentanda presiden lagi nulis Jokowi. Presiden Jokowi kunjungi Lubuk Linggau
Tulisan Lubuk Linggau digabung apa bisa Bu? Bisa. Digabung. Digabung. Digabung Lubuk Linggau. Digabung. Digabung ya. Presiden Jokowi kunjungi Lubuk Linggau. Judul pertama. Ini termasuk dari tugas wartawan dalam mengumpulkan informasi di lapangan. Yang kedua, Presiden Jokowi judul kedua, Presiden Jokowi hilang sendal di Masjid Agung. Yang mana urutan kamu baca? Yang bus. Apa? Itulah otak Indonesia. Dan itulah salah satu tips untuk mencari berita menarik bagi seorang wartawan. Apa yang ada kesalahan? Tidak, apa itu? Presiden Jokowi tidak hilang sendal, kamu tulis hilang sendal, hilang kamu besok lepas pampres. Karena ada itu tentang berita menarik. Ini saya sempat bingung juga, tapi ini fakta. Manusia digigit anjing. Ini bukan berita. Judul berita, manusia digigit anjing bukan berita. Tapi kalau dibalik jadi luar biasa. Anjing digigit manusia itu jadi berita luar biasa. Ya, itu tipsnya. Tapi itu tidak masuk di sini berdasarkan jurnalistik. Next aja deh. Ya, itu dasar jurnalistik bagi kawan-kawan nanti materi ini silakan ambil, silakan baca. Kalau bermanfaat, ya silakan dibaca. Kalau tidak bermanfaat dan bermanfaat simpan baik. Kalau sekali waktu kamu ada masalah tentang jurnalistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk materi kita yang luar biasa pada hari ini. Baiklah teman-teman, kita masuk ke sesi kedua, yakni tanya jawab antara peserta dan pemateri. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, acungkan tangan, sebutkan nama dan asal kampus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Amelia dari kampus Universitas Islam Nusantara Al-Azhar. Saya ingin bertanya Kak, tadi kan menjelaskan tentang jenis-jenis jurnalistik. Nah, di mana jenis-jenis jurnalistik tadi ada 3. Yang pertama yaitu jurnalistik cetak, yang kedua jurnalistik elektronik, dan yang ketiga jurnalistik online. Nah, untuk kalangan mahasiswa, kita sebagai pengurus LPM ini, kira-kira jenis jurnalistik apa yang paling tepat untuk mahasiswa dan paling disenangi oleh mahasiswa untuk dibaca? Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyala Bu Ketua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Reni. Saya anggota dari LPF, Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Islam Nusantara Al-Azhar. Izin bertanya Kak, dalam penulisan jurnalistik tentunya pasti ada yang namanya kode etik. Nah, tadi kan belum di-sharing nih kode etik apa saja yang harus kita patuhi agar tidak melanggar kode etik itu sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pertanyaan. Nah, ada apa kalau lebih? Akaknya mau nanya. Mau video ya, Mbak? Satu lagi untuk ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk pembicara atau materi kita yang sangat luar biasa dan sangat ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Kak Trans Kurniawan yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat mengenai informasi dan pada hari ini. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan saya sebelumnya saya perkenalkan saya. Nama saya Rangga Sanjaya dari Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Riau, perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Adapun pertanyaan yang dapat saya sampaikan di sini, apa saja yang menjadi kritikan atau problematika dalam menyebarkan informasi-informasi di tengah-tengah maraknya globalisasi internet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman, dipersilakan untuk pemateri menjawab pertanyaan dari ini kakak jawab secara global khusus yang tentang proyek jurnalistik pasal 40 tahun 1999 itu oke, aku berbunyi kalau menurut ini dia dasar jurnalistik karena tentang masalah kode etik jurnalistik yang ada 11 itu pembahasannya sangat beda. Tapi intinya bahwa satu yang paling penting dulu sempat Komisi Pemberantasan Korupsi itu menyelidiki sebuah kasus dan pada pertanyaan terakhir itu bahwa tidak ditemukan niat jahat. Saya buka searching di Google kode etik jurnalistik, dalam searching di Google kode etik jurnalistik. Pada poin pertama itu ini sangat penting. Kode etik jurnalistik bahwa diatur dan dituntun dan dihapuskan bahwa wartawan itu tidak ada niat jahat. Niat jahat itu apa? Kadang-kadang, mohon maaf, ada kawan-kawan oknum wartawan ini, dalam kondisi itu diolah penyidik kepolisian, diolah hakim, diolah jaksa. Jadi kalau misalnya datang ya, bapak ini salah apa? Kalau bapak ini lama main yang pacak ngomong kesalah benar itu siapa? Keputusan hakim ngomong salah benar. Jadi etiknya tidak ada niat jahat. Itu denda ya. Kalau misalnya pada etik jurnalistik, karena bahasanya sudah agak tren beda. Sebelum sudah dasar-dasar jurnalistik ini masuknya pada posisi apa itu berita, bagaimana cara menulis berita, apa bentuk-bentuk berita, bagaimana cara mengumpulkan data berita. Itu pada sesi berikutnya. Nah, untuk ada ini sama Dindo ya. Kawan-kawan LPM ini mohon maaf, aku tuh kuliah dulu tuh berdampingan dengan
Ini UKM aku, ini UKM LPM. Jadi kalau kakak dulu, saya dulu, Bu izin, aku aktifnya di teater, Bu. Aktifnya di teater. Jadi alhamdulillah salah satu pendiri UKM teater Arampah di IAIN Raden Patah Palembang itulah aku. Betulan. Berjuang segala macam lah. Jadi untuk kawan-kawan LPM kamu sesuaikan. Cuma per-per tanya kamu dengan LPM sini. Ada nggak budget dari kampus? Udah aku kayak. Hah? Tahu aja. Pengurus LPM? Ada. Ada. Ada kucuran dana dari kampus. Ada. Ada. Berapa? Berapa sobat? Hah? Macam mana kamu dalam bela? Hah? Ayo. Aduh, aku tidak. Oh, anggaran untuk kegiatan LPM selama ini Ya. belum ada. Belum ada. Belum ada. Tapi intinya negatif kan? Negatif. Kamu kalau nak nyetak penting majalah, pamflet, selebaran, kayak sana. Oke. Minta dengan rumah, Pak. Terjadi. Kamu disuruh kuliah, saya pun nak buat tulisan-tulisan untuk LPM. Jadi bukan. Nah, itulah untungnya hidup kamu zaman sekarang. Pakai media sosial. Media sosial pakai, tapi sebagusnya kawan-kawan LPM ada web, ada portal web DW yang pengesahannya dari Kemenkumham untuk kawan-kawan LPM PS. Nah, portal web itu bisa sekarang kamu ini termasuk lembaga pers yang macam mana? Berita kamu yang bagus-bagus tentang atasan. Ya, tentang atasan. Tak perlu jauh kamu namanya dengan jurnalistik perusahaan, ada? Berani kamu beritakan tentang bangku guru di atasan? Belum berani. Berita ke bangku guru di atasan di kampus ini. Dosen jarang masuk. Oke, ada. Kalau Ke untuk depannya sekarang belum. Mungkin Belum berani ya? Ya. Aku teater dulu, aku demo ini. Aku demo ini dia itu. Masih ada sampai sekarang dan luar biasa. Sempat baik aku ke depan rektorat. Tapi badan aku khusus pakai jet karikatur jurnalistik. Aku demo ini. Pada saat itu lah udah satu tahun dari tidak keren dulu itu. Karena pada saat itu baju jas alma mater, ibu ini alma mater kami yang pertama, Bu. Dia yang duluan hijau. Agak kesini dikit mulai biru-biru tua. Nah sekarang dia yang Raden Patah tuh main alma mater ya, ya, main. Nah Caca itu lah agak muda-muda main. Nah ada kenaikan, Bu, disuruh muatkan ke kampus, tak mulai tempat yang lain. Kok kumpul ke budak kawan-kawan, mohon maaf. Dia ngomong mapik aku tadi semexik namanya gitu kan. Jadi kumpul, provokasi kawan-kawan. Waktu itu ingat naiknya 15.000. 15.000 kan tahun 2000 banyak Pak. 15.000 tahun 2000. Kebetulan memang kata 99 tahunnya. Udah emosi. Alhamdulillah Pak, kita panggil korek 3. Dia mungkinnya, kebetulan lulus. Oh jangan Pak, tak lulus. Kebetulan senior kita juga kan, jangan Pak, tak lulus. Aku nak baca bicara baik-baik Pak. Baca aja. Macam mana solusinya? Turun ke Pak. Ini nak baca karena harga bahan naik. Nah itu tadi. Kalau harga bahan naik, kita nyari tengah. Akhirnya dari 15.000 turun jadi 7.500. Jadilah Pak jualan gitu pada saat itu. Nah sekarang lembaga pers mahasiswa tadi itu susah juga kan untuk isinya. Jadi ada apa untuk belajarnya? Tak perlu jauh kamu namanya dengan jurnalistik perusahaan kan, media humas perusahaan. Yang paling ideal kamu pakai media sosial.
tidak pakai duit, cuman pakai kuota pribadi. Ya, pakai TikTok, pakai Facebook, pakai apa lagi? Instagram. Tapi hati-hati, sudah beda undang-undang. Ini balik lagi ke. Nah ini lagi akan nyerempet ke pertanyaan lo. Tapi hati-hati, undang-undangnya beda. Kalau Instagram dan sebagainya macamnya itu, kamu kena UU ITE. Kalau kakak kenanya UU Undang-Undang Kode Etik Jurnalistik. Kalau misalnya salah berita dalam pembuatan berita, koreksi. Kalau nggak benar, hak jawab. Kalau misalnya hak jawab itu juga tidak diterbitkan oleh seorang wartawan atau perusahaan pers, mereka baru bisa buka keputusan MK yang terbaru. Bisa bu, didenda 500 juta. Jadi bukan wartawan itu bukan los-los baik. Tapi awal berita pertama kita, ketika kita komplain dengan Dewan Pers, aku tidak setuju pak, berita ini budaknya nurun-nurun ke bawah, tapi tidak akan dikonfirmasi dengan aku. Dewan Pers akan menyuruh kita untuk buat hak jawab. Hak jawab dari mana? Ya media itulah. Itu bedanya. Pokoknya hati-hati kalau misalnya di Facebook. Dan teladan salah. Banyak uang masuk obat gara-gara media sosial. Salah satu tantangan yang paling berat dalam dunia masa sekarang ini, tak satu media itu hoax. Hoax itu, ya, hoax. Banyak kita telah terjebak. Berita-berita yang itu segala macam. Tips mana hoax mana? Mudahnya. Ini tips ya. Misalnya pikiran-pikiran positif yang kita, misalnya mobil dinas pejabat Lubuk Linggau ditemukan di patok besi itu. Nah, mau tadi biar dia ada channel saya. Betul besi. Ya. Berikut di antara kita, benar tidak berita ini? Benar tak berita ini? Sedangkan kita meragu dengan media pers yang nulis buat ini. Caranya cari berita pembanding. Kalau kira-kira cuma media ini baik yang nulis, ini antara benar dan salah. Tahu ya kalau bahasa agama, kita menjadi ragu benar atau tidak. Karena kita melihat dari kredibilitas media yang buat berita ini. Tapi kalau misalnya pas ketika pencarian Google itu, tidak tahunya ada di Linggau Pos, ada di Sumek, ada di Tribun, ada di positif, mobilnya ada di patok besi. Itu caranya. Jadi kalau baca beritanya mentah-mentah, lihat ke bawah omongan beritanya. Itu tantangan paling banyak itu hoax. Sekarang lagi dalam musim cloning kan di TikTok deh, cacam macam tidur ini. Tak tahunya pil kamu tebal, pas aslinya, kok ada apa pak? Penipuan mangkok. Jadi sekarang ini emak lah, seumuran emakku pukul. Jadi itu nanti. Tapi kalau emak tak mungkin dan luar biasa. Emakku sekarang apa? 47. Mohon maaf, jenengnya siapa? Jenengnya siapa? Dari mana? Dari Merasi. Ini kuliah di fakultas apa?
Guru TK. Jadi ini dalam rangka untuk persamaan maksudku ya. Begini. Ya, luar biasa. Semester 4 sekarang. Jadilah 2 tahun dulu ya. Setahun dulu ya. Aku kalau misalnya mulai macam ini lagi pengen kuliah lagi. Iya, pengen kuliah lagi. Dulu sekedar cerita, waduh, misalnya ini kok jangan sampai jadi sesalan. Beliau berdua itu jadi contoh. Jangan sampai jadi sesalan. Jangan sampai kegiatan ekstra kampus, intra kampus motong cepat kita tamat. Rugi ya kita. Iya. Ruginya di apa? Ruginya di duit, di waktu, di umur. Nauzubillah, bukan sombong, nauzubillah. Aku secara pribadi, habis mata kuliah itu semester 6. Semester 6 pertengahan sudah berpikir, KKN sudah. Kemana aku bisa? Karena pada saat itu pas asisten dosen aku di kampus dia pelajaran psikologi agama. Kebetulan, ayo kemana aku sudah? Itulah tadi, melok demo segala macam, besar ke teater. Nah alhamdulillah mah, bisa 18 sekarang. Itu juga dosen apa nih? Kan bagusnya cuma semester 16 Pak. Ngapur ada lama. Tinggal tuh kan, kebetulan senior kita yang rektornya kita bilang suksesi. Anda minta tolong Anda. Aku masih nak kuliah, aku masih rindu dengan Anda. Pada saat itu. Tapi IPK 3,9 itu. Itu cuma cerita lah. Itu penyesalan. Aku sampai sekarang ya. Penyesalan yang paling luar biasa. Habis waktu tidak teman. Itu tadi ya. 3 pertanyaan tadi. Masih ada? Oke. Masih ada. Oke. Tidak, kalau misalnya ini kawan-kawan LPM, kapan-kapan kita sharingnya tidak usah resmi, tidak usah pola ini, kita di tempat apa kalau bahasa kawan-kawan kami itu kita lihat kita kumpul, kita belajar tentang cak mana nulis berita yang menarik. Ya, ini kan cuma dasar-dasar jurnalistik. Tapi yang paling penting eksekusi nulis berita yang baik. Itu yang kawan-kawan lah kita bisa ketemu dan saya tanya. Sebenarnya ini bukan kawan-kawan jangan pikir ini seperti jangan kamu pikir hidup di dunia berkonsistensi. Kamu juga betul. Hidup di dunia itu miskin. Wartawan keren, tidak. Kalau yang ngerti tentang cak mana cara dapat duit dari konten kreator. Pernah dengar nama itu? Ya. Pernah. Mak Zara. Ya. Oh, ladas. Mak kalau buat itu, saya kuliah pagi-pagi. Saya ketemu dosen. Serius, Mak? Pernah hari, Mak? Kalau udah percaya gimana ya? Mak punya TikTok, ya? Mak punya TikTok. Buat akun TikTok yang menjadi aktivitas Mak saya kuliah. Aku yakin, Mak, aku bisa garansi kalau Mak bakal bisa banyak follower dan situs aku. Kamu angkatan pertama tadi, ya Allah ini, lu saya lah ibu ini. Ya baik. Kalau udah percaya ke sini, Mak buat TikTok dan kalau ini buat. Saya berangkat dari Bekasi menuju kampus. Saya ketemu dosen, kebetulan dosennya cakep, mirip Angga aku pemuda. Ketika ini menyiapkan materi untuk apa ujian semester,
pandasku mumet loh. Nah, deskripsi. Yakin lah. Tak mikir sampai situ. Jadi kawan-kawan sekalian, media sekarang sudah baliknya ke media konten kreator. Konten kreator itu mulai dari audio, video, dan konten kreator berita. Jadi konten kreator berita itu kita mendapatkan penghasilan uang dari Google melalui SEO, search engine banyak SEO, melalui SEO. Semakin banyak kita ngetik, misalnya kamu buka tik.com, semakin banyak kamu scroll, kamu pindah-pindah halaman, semakin banyak duit yang dihasilkan. Kamu lihat berita ini media online, berita, kaki di situ banyak, 1, 2, 3. Maksudnya halaman 1, halaman 2, halaman 3. Kadang-kadang wartawannya cerdas. Halaman 1 tadi pas bar awal beritanya itu tentang misalnya Raffi Ahmad ketahuan, misalnya Ariel Noah ketahuan tarikan sama Luna Maya. Berita awalnya itu apa lagi? Ariel Noah bertemu dengan Luna Maya pada panggung festival ini. Dibahasnya tentang masalah Ariel Noah Lamo. Cerita dia dulu Luna Maya. Ini kita mulai lagi mantan hari. Kita buka lagi cerita yang lain. Semakin kita banyak diri, semakin banyak penghasilan dari diri. Itu nggak mungkin di sekolah ini ke sama. LPM bisa jadi sama. Semoga LPM Uswa, Al-Uswa bisa eksis dan menghasilkan sesuatu dari situ. Itu penting. Bisa buat itu tentang masalah kesuksesan Universitas Islam Nusantara Al-Azhar. Jika lagi kalau buat berita, tipsnya buat berita, jangan yang kira-kira serius nak bangun. Kisi-kisi lulus lulus kuliah, males semua dia, kisi-kisi lulus kuliah, pajak juga cuma 5 ya. Cukup kalau kamu buat konten beritanya 5 cewek paling cantik di Al-Azhar. Tidak ada yang jual. Ibu, kamu tidak ada yang jual. Itu bisa jadi konten di baru buat bawahnya 5 mahasiswa paling berprestasi selama Al-Azhar didirikan. Nah kalau udah kamu pakemnya, kalau kamu baca kamu hebat buat 5 dosen paling killer di Al-Azhar. Tapi fakta yang ditulis fakta, belum survei kan mulai ngomong segala macam. Survei dulu ada sesi kawan. Dosen yang paling killer si Anu, dosen paling killer si Anu, kamu buat poin itu kan ada salah satu pengumpulan data juga. Kedua lupa 5 kantin paling favorit. Jadi masalahnya sekarang ini udah jadi konten kreator lagi ke pola-pola seperti itu. Bahasa beritanya ringan, menarik untuk dibaca, dan mudah untuk ditulis. Habis deh, habis. Pak, aku ini udah bertugas saja. Sebenarnya tadi di Polres Lubulingga ada tangkapan luar biasa malam tadi. 40 motor, 1 mobil ditangkap oleh Satreskrim Polres Lubulingga tim gabungan di lokasi Sabung Ayam judi daerah Barat. Jadi tadi itu nanti beda konten ini aku nanti sini ada perjanjian duluan untuk sini dulu. Tapi luar biasa. Jadi ada lokasi di daerah Kayuwana masuk ke dalam tempat bisa ayam dengan omset sehari itu puluhan juta rupiah.
40 motor. Kalau kamu lewat Polres Lubuk Linggau, kelihatan tuh di depan Polres Lubuk Linggau itu atau parkir banyak motor yang dipoliskan oleh polisi. Itu motor-motor dibuka penyambung ayam yang takut. Mungkin hanya itu kawan-kawan sekalian, ibu mohon maaf Bu kalau misalnya ada atau kalau dia kurang berkenan, tapi tak sama itu. Ini loh, di efek loh. Enggak, cuma sekedar rekaman dari apa ya? Hima Piaut. Oh gitu. Jadi khusus untuk kalau misalnya keluar ada nanti ya. Anak-anak kamu. Iya, PAUD. Oh gitu. Masya Allah. Karena dia orang bisa ngurus anak kecil. Mungkin itu belakang dia. Masya Allah. Belakang dia. Dia semester 1, kakak semester 12. Gimana ospek kan? Boleh. Ini kan Jangan dijatuh. kita ke kampus. Jadi alhamdulillah kita bobo sampai di sana, skripsinya sampai kita melo datang dosen itu ini tidak tersedia. Alhamdulillah sekarang Bu dia menjadi seorang guru tinggal tapi dia di sini itu semoga sukses gitu ya. Dan kalau pesan-pesan kakak anak yang banyaknya bingung ya. Oh iya, banyak tuh. Jadi ibu sama Bu ini tahu ibu ini luar biasa. Ada berjujur lagi teman-teman gitu. Kita Bu pramuka. Mungkin kawan-kawan mohon maaf kawan-kawan dari Magelang, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kalau misalnya sampai ini nanti saya serahkan dalam bentuk PDF kembali dalam bentuk PPT, dalam bentuk PDF nanti saya serahkan kepada panitia yang bisa kalau misalnya tadi bisa kamu baca silakan. Saya mohon maaf kepada Allah dan kamu mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada anda semua. Kurang lebih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada teman-teman yang bertanya maju ke depan untuk mengambil hadiah sekalian foto bersama pengantin kita pada hari ini. Nada Rizky Alia, Remy Pratama, dan Rangga Sanjoya. Masya Allah. Bajunya apa? Selesai baru mandi. Sore ini mah. Ya ganti sekretaris. Mohon izin untuk Kak Frans Kurniawan foto bersama. Caca. Ini
Sama-sama. Sukses ya. Sukses. Kesimpulan, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh pemateri kita, yakni dari dasar-dasar jurnalistik. Jadi perbedaan jurnalistik dan jurnalisme itu ada terletak pada esensi dan tujuannya. Jurnalistik yakni dimaknai sebagai bentuk kegiatan berupa mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, menyajikan, dan menyebarluaskan informasi dengan halayak. Dan ada juga tujuan jurnalistik, yakni yang pertama memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara jelas, membantu masyarakat dalam mengambil keputusan, dan yang ketiga memberikan informasi yang akurat, seimbang dan relevan kepada masyarakat. Hadirin rekan mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi kita pada hari ini sudah terlaksana dan berjalan dengan lancar. Beri aplaus untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri Kak Frans Kurniawan, Sarjana Teologi, yang sudah berbagi ilmunya untuk kami semua. Dan kami ucapkan